Ya, saya tampilkan dulu. Udah. Tuh, sebentar. Share sound dulu. Baik, Bapak Ibu, kita kenalan dulu ya. Bagi yang belum kenal. Bismillah. Ahmad Faiz Zainuddin, founder Logos Institute, Master Trainer Chef, Silent Mindfulness Listening, Hopes, dan Rumi Yoga, penulis buku-buku bestseller di bidang pengembangan diri dan pencerahan spiritual. Menempuh pendidikan psikologi dan master degree di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, yaitu Universitas Airlangga, University of Technology Malaysia, Nanyang Technological University, Warwick Business School, Kelly School of Business Indiana University. Memiliki banyak pengalaman dan pendidikan di berbagai studi spiritual dan psikologi. Di Harvard Business School, the Wharton School of the University of Pennsylvania, Singularity University Silicon Valley, Esalen Institute California, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University California. Mengikuti program pendidikan di bidang HR, Empowerment, and Innovation di berbagai negara, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, Amerika, dan Kanada. Memperdalam ilmu mindfulness dari barat dan ilmu mindfulness dari timur. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Dr. Christine Carter, Profesor Dechel Kettner, Profesor Adam Grant, Dr. Tal Ben Shahar, Dr. Martin Slickman, dan Dr. Daniel J. Amin. Selama 17 tahun telah mengajar puluhan ribu orang dalam ratusan kelas training dan coaching baik offline maupun online di berbagai kota di Indonesia, mengajar di 13 kota di Amerika dan Kanada, serta di beberapa negara lainnya di Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Bersama para alumninya telah membantu lebih dari 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk terbebas dari berbagai masalah fisik dan emosi. Menerima penghargaan Muri dalam mengatasi kecanduan rokok pada 1428 pelajar serta mengatasi kecanduan narkoba pada 2643 narapidana. Menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi dari Universitas Airlangga. Pemegang hak kekayaan intelektual untuk training chef, Hopes, dan berbagai produk training Logos lainnya. Membina rumah tangga bersama Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Zendi Zainuddin, Zahra Zafira Zainuddin, dan Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama para alumni yang telah berkembang sebanyak puluhan ribu orang mempelopori gerakan Logos Joyfully Together, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan semangat mencintai Tuhan, memberikan manfaat kepada sesama, memperbaiki diri terus-menerus dengan bahagia dan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu. Malam ini saya akan menyampaikan pada Anda satu program yang mudah-mudahan insya Allah bisa mengubah hidup Anda sebagaimana telah banyak mengubah hidup orang yang mengikuti program ini, khususnya di bidang spiritual dan finansial. Program ini durasinya Bapak Ibu bagi teman-teman yang baru hadir adalah 3 minggu, 21 hari. Ya, kita mulai tanggal 15 nanti hingga tanggal 2 Agustus.
Jadi kita mulai tanggal 15 Juli, ini bertepatan dengan tanggal 9 Muharram ya. Ini tahun baru Islam bagi teman-teman yang Muslim, ini saat yang sangat bagus untuk memulai hidup baru ya. Itu tanggal 9 Muharram, hari Senin, tanggal 15 Juli, sampai terakhir nanti tanggal 2 Agustus. Jadi programnya 3 minggu. Sebenarnya programnya ini 5 minggu, Bapak Ibu. Cuman 2 minggu yang pertama, etapa pertama udah kita selesaikan. Kita masuk ke etapa kedua yang kita buka lagi untuk umum ya. Etapa pertamanya lumayan, telah menghasilkan hampir 2 miliar kemarin dari 100 peserta. 100 lebih dikit peserta itu ada menghasilkan 2 miliar. Nah ini etapa kedua, tinggal 3 minggu lagi kami buka untuk umum lagi. Bagi teman-teman yang masih ingin ikut, belum ketinggalan. Ya, terus kenapa kok kita bikin mentoring, Pak? Kenapa kita bikin mentoring 3 minggu ini atau 5 minggu bagi yang ikut yang kemarin? Karena banyak orang sudah ikut training, coaching, baca buku, ikut kajian, ikhtiar macam-macam, tapi kenapa kok hidupnya nggak mau tidak berubah juga? Mengapa semua itu tidak mengubah hidup kita? Kira-kira kenapa, Pak Ibu? Beberapa orang itu hobi ikut training, mendengarkan kajian, mengikuti seminar, baca buku, tanya ke ahli, ke pakar, ke ustadz, tapi hidupnya tetap aja nggak berubah. Kenapa, Pak Ibu? Kenapa kita tetap saja seperti sekarang ini, di mana banyak orang, saya nggak tahu mungkin termasuk Anda juga, Bapak Ibu, hidupnya serba berkekurangan, khususnya secara finansial. Dan karena finansialnya kekurangan, akhirnya rumah tangganya pun jadi bermasalah. Kemudian kepikiran sampai stres, akhirnya sakit. Padahal sudah mencari solusi macam-macam, Bapak Ibu. Padahal ada 3 alasan kenapa seharusnya kita ini hidupnya di dunia ini harusnya udah berlimpah. Harusnya kita ini udah bisa kaya lahir batin, berlimpah finansial dan spiritual. Ada 3 alasan kenapa kita harusnya hidup berlimpah. Yang pertama alasan ilmiah dan faktual, bahwa sekarang kita ini masuki era exponential abundance. Tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia yang sudah berevolusi selama jutaan tahun ini, kita memiliki sumber daya yang begitu berlimpah. Siapapun di belahan bumi manapun sekarang ini ya Bapak Ibu, yang itu tidak terjadi dalam generasi saya atau apalagi orang tua saya kemarin. Zaman sekarang ini siapapun dimanapun dengan modal yang sangat minim bahkan gratis bisa jadi kaya raya. Kenapa? Karena kita memasuki era exponential abundance. Bukti konkret Bapak Ibu, handphone yang Anda pegang sekarang ini, ada harganya 20 juta, harganya 2 juta, kata harga 2 juta ya. Itu punya teknologi yang kalau 20 tahun yang lalu dinilai harganya 14 miliar. Anda sadar nggak ini apa itu? Anda sadar nggak bahwa teknologi yang Anda pegang ini, handphone yang Anda mungkin beli cuma harga 2 juta, atau mungkin yang mahal 20 juta, itu 20 tahun yang lalu harganya 14 miliar rupiah. Nah, di sini ada tape recorder, benar nggak? Ada video recorder, ada TV, ada radio, yang paling mahal ada GPS. GPS itu apa Ibu 20 tahun yang lalu harganya 1 miliar sendiri. Yang punya cuma pesawat sama sama kapal untuk mencari arah apa perjalanan mereka. Teknologi yang harganya hampir 2 miliar 20 tahun yang lalu itu di Anda pegang namanya GPS di handphone Anda. Dan nggak hanya GPS, ada TV, ada tape recorder, ada video recorder, ada fax, ada mesin ketik, ada total 14 miliar. Dan Anda hanya beli cuma sekitar 2 juta rupiah sekarang.
Zaman saya waktu saya kuliah di Malaysia, saya jauh dari istri saya telepon interlokal itu 100.000 hanya untuk 15 menit kira-kira. Dan nunggu jam 11 malam. Nunggu wartel itu jam 11 malam karena diskon 50%. Coba, hanya untuk dengar suara kresek-kresek-kresek 15 menit 100.000. Anda sekarang berapa bayarnya? Anda bisa telepon bukan hanya dengan ngomong, video call 2 jam gratis. Kalau Anda pakai wifi-nya kafe misalnya. Zaman sekarang ini apa ya Bu? Anda mungkin kuliah ke MIT, 1 tahun 1 miliar biayanya. 4 tahun bisa sampai 5 miliar sama biaya hidupnya. Zaman sekarang Anda bisa kuliah MIT gratis. Dengan MIT Open Courseware itu, anak saya kemarin diterima di Kanada, di Toronto. Terus dia untuk persiapan, saya tanya ngapain nak? Belajar MIT Open Courseware apa itu? Semua mata kuliah di MIT, kampus teknologi terbaik di dunia, itu digratiskan ada di internet ya dia bilang. Jadi kamu bisa belajar semua mata kuliah selama 4 tahun. Iya, gratis. Termasuk ada tugas-tugasnya, termasuk buku-buku referensinya ada semua di situ. Dan rekaman rekaman kuliah profesornya. Jadi apa bu zaman sekarang nggak ada alasan untuk Anda tidak pinter, tidak kaya, tidak berlimpah itu nggak ada alasan. Kenapa? Teknologinya udah sangat mendukung yang itu belum terjadi di era saya. Zaman saya kuliah nggak ada ini. Kita susah payah, Pak. Ada sekarang ada AI dan lain-lain. Bahkan seorang anak di desa terpencil asal ada WiFi sudah, Pak Ibu. Dia punya akses yang sama dengan Presiden Indonesia sekalipun untuk urusan informasi dan teknologi. Jadi ya, Pak Ibu, kalau sampai kita zaman sekarang ini kok hidup sebagai kekurangan, itu salah kita sendiri. Padahal faktanya secara ilmiah dibuktikan bahwa sekarang ini harusnya era exponential abundance. Exponential artinya makin lama makin abundance. Yang kedua, alasan ilahiyah. Kita ini harusnya sudah hidup berlimpah kaya raya harusnya ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha kaya dan maha pemurah. Kecuali kalau Tuhan maha kaya tapi pelit. Nah kita nggak kebagian. Atau Tuhan maha pemurah tapi miskin. Ya mungkin kita nggak dikasih. Sementara Tuhan ini maha kaya dan maha pemurah. Kalau sampai kita nggak kebagian Bapak Ibu. Nah ini ada apa dengan kita? Ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Semua serba berlimpah. Dan saya membuktikan sendiri selama 47 tahun terakhir dalam hidup saya, ya saya bukan seorang Sultan Andara kayak Mas Raffi Ahmad atau yang kayak Mukesh Ambani yang pernikahannya itu ngundang Justin Bieber dibayar 10 juta dolar. Jadi hanya ngundang penyanyinya aja harus 60 miliar. Ini orang terkaya di Asia, Pak. Saya nggak seperti itu, Pak Ibu. Jauh dari itu. Tapi Alhamdulillah, ya pokoknya ada kebutuhan, datang, datang uangnya. Ya. Dan itu terjadi sejak saya umur 10 tahun, sejak ayah wafat, sampai sekarang. Mulai dari yang kecil-kecil, zaman saya waduh berangkat sekolah, nggak ada uang saku, cuma hanya untuk naik angkot. Saya di sana ada orang ngasih uang 5.000 rupiah. Zaman saya SD 5.000 rupiah. Bisa untuk mentraktir 10 teman saya nak makan nasi rawon di depan sekolah. Saya tabung uang itu, langsung saya bukan traktir 10 orang, ayo makan nasi rawon semua gitu. Zaman itu. SMP ya begitu, SMA ya begitu, ya nggak kekurangan lah. Pokoknya pas butuh pas ada. Menikah saya masih pengangguran, Bapak Ibu. Ya akhirnya bisa menikah dan akhirnya begitu anak saya lahir, saya punya kerjaan. Habis lah si anak saya lahir, kemudian saya ke Malaysia, perlu uang 50 juta, uangnya datang. Kemudian saya kuliah lagi ke Singapura, perlu 400 juta, uangnya datang. Saya 8 tahun di
tinggal sama mertua, lalu mertua saya bilang, Faiz, saya kamu punya rumah sendiri, nak. Saya bilang, oh iya, Pak. Saya ngomong iya, Pak, itu sampai akhirnya terbeli rumahnya paling setahun, 2 tahun. Jadi waktu itu saya nggak beli rumah bukan karena saya nggak, ya memang uangnya nggak ada, tapi saya nggak ada niat untuk beli rumah. Karena saya pikir di mertua juga nyaman-nyaman saja. Begitu mertua bilang saya hanya punya rumah sendiri, saya niati, begitu niatnya muncul ya uangnya datang Habib, untuk beli rumah. Dan nggak cuma sekali, saya membelikan orang rumah itu ada 6 orang kayaknya. Saya belikan rumah. Ya waktu itu nggak ada uangnya, tapi begitu butuh datang uangnya untuk beli rumah itu. Gitu aja terus sampai waktu itu ke Harvard 600 juta, waktu ke Inggris 1 miliar, dan sampai sekarang. Di rekening jarang ada 5 juta lebih, tapi ya pokoknya ada kebutuhan yang besar ya datang uangnya. Nah, kira-kira Anda kepingin nggak begitu nggak, Bapak Ibu? Anda kepingin nggak begitu nggak? Ya, nggak, bukan orang yang kaya raya, hisapnya juga repot nanti. Tapi pokoknya ada butuh kebutuhan, datang uangnya. Anda kepingin nggak begitu nggak? Sebentar, saya tunggu jawabannya ini. Kalau nggak begitu, berarti ya ini salah kamar, Bapak Ibu. Ina sedang ngomong masalah finansial ini, masalah abundance. Ya, jadi yang kita bahas malam ini bukan yang muluk-muluk, wis pokoknya pas butuh pas ada gitu. Butuhnya berapapun ya. Saya lihat dari mulai yang ratusan ribu sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta sampai miliar. Ya. Nah, yang seperti ini pingin saya bagi sama Anda. Mau nggak? Mau ya? Sip. Oke ya, Bapak Ibu. Lalu apa? Apa yang membuat sebagian besar dari kita tidak berubah nasibnya? Padahal sudah berikhtiar macam-macam. Padahal faktanya dunia ini harusnya berlimpah buat kita. Tuhan Maha Kaya, eranya era abundance. Saya pun membuktikan. Terus kenapa kok kita nggak berubah nasib kita? Alasnya simpel aja, Bapak Ibu. Karena kita ini belajar macam-macam tapi nggak praktek. Maksudnya nggak praktek itu bukan nggak praktek sama sekali ya, Bapak Ibu. Cuman nggak praktek dengan benar, tidak dengan sepenuh hati dan tidak konsisten. Jadi yang pertama, mungkin Anda praktek. Loh, saya praktek, Pak. Saya praktek ini itu, tapi Anda ada gurunya nggak? Ada yang membimbing nggak? Karena kalau nggak ada gurunya, Bapak Ibu bisa salah jalan dan melukai diri Anda nggak sampai tujuan nanti. Saya ikut triathlon suatu hari dengan berat badan 80 kilo lebih. Tiba-tiba ada lomba triathlon di Pulau Bintan, sampingnya Singapura itu saya ikut. Saya daftar. Waktu cuma 3 bulan. Bayangkan triathlon itu Anda harus bisa renang di laut, bukan di kolam renang, di laut. Ya kan 1 jam. Lalu sepedaan, waktu itu jaraknya adalah 40 kilometer, Jakarta Bogor. Lalu lari 10 kilometer. Dari saya nggak bisa berenang. Kemudian sepeda belum punya. Lari nggak pernah lari jarak jauh. 1 menit aja udah menggeh-menggeh. Gimana cara dalam waktu 3 bulan, akhirnya saya bisa berenang di laut, bisa sepeda 40 kilo, lari 10 kilo. Pakai pelatih, apa itu? Ya udah, karena waktu saya 3 bulan, saya hire pelatih. Saya cari pelatih, pembimbing, coach, mentor untuk membimbing saya bagaimana caranya bisa seperti itu. Pelatihnya juga ada pelatih renangnya, ada pelatih strength trainingnya supaya stamina cukup kuat untuk menyelesaikan semua tadi. Dan alhamdulillah lulus, walaupun paling belakang, yang di sweeping paling belakang. Tapi paling nggak saya finisher. Di belakang saya ada beberapa yang nggak finish. Saya finish. So, Bapak Ibu, mungkin Anda selama ini praktek tapi tidak ada gurunya. Anda baca sendiri mungkin di YouTube gitu ya. Yang kedua, Anda mungkin ada gurunya tapi setengah hati prakteknya. Setengah hati apa? Mediocre. Akhirnya nggak jadi itu barang. Gurunya siap bimbing, tapi yang dibimbing ini yang kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Kalaupun dilakukan dengan setengah-setengah, akhirnya nggak jadi itu. Yang ketiga, Anda mungkin sepenuh hati, tapi prakteknya kadang-kadang, jarang-jarang.
Ini beratnya Anda pakai pompa tangan, Bapak Ibu ya. Udah naik airnya sampai ke atas, nggak keluar-keluar ya. Dilepas. Dilepas turun lagi airnya. Pompa lagi, naik lagi, belum sempat keluar, dilepas lagi, turun lagi. Ini namanya sindrom pompa tangan, Bapak Ibu. Padahal ini kalau Anda bertahan lebih lama dikit aja, airnya keluar. Dan begitu keluar, sekali gerak, keluar lagi. Sekali gerak, keluar lagi. Yang butuh lama itu kan awalnya saja. Nah, kadang-kadang orang nggak sabar menunggu prosesnya. Nah, diet juga begitu, on off. Olahraga juga begitu. Kalau mood olahraga, kalau nggak mood nggak olahraga. Akhirnya apa? Nggak pernah jadi. Nggak jadi six pack, nggak jadi langsing. Pokoknya tidak ada hal besar yang dicapai kalau tanpa konsistensi. So, Bapak Ibu, maka bagaimana supaya Anda bisa berubah nasibnya? Maka Anda perlu praktek, Bapak Ibu. Dan prakteknya itu dengan benar, ada pembimbingnya, ada mentornya. Yang kedua, dengan sepenuh hati Anda, tidak setengah-setengah. Yang ketiga, konsisten. Apa-apa yang dipraktekkan. Nah, itulah Bapak Ibu, kita bikin program namanya Mentoring Spiritual Financial Abundance. Mentoring Spiritual Financial Abundance. Ini kita lakukan mulai tanggal 15 Juli nanti, etapa kedua ini, sampai 2 Agustus. Nah, ini yang etapa pertama, Bapak Ibu, kita lakukan selama 2 minggu kemarin, dan ini hasilnya, total pencapaiannya. Kita lihat, 1,8 miliar. Dihitung per 11 Juli. Sekarang udah hampir 2 miliar. Dalam waktu 2 minggu. Kira-kira 100 peserta. Lumayan ya. Lumayan nggak sih Bapak Ibu? Ya ada yang kecil-kecil dapat 20.000, 50.000, ada 300.000, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 1 miliar, ada yang ratusan juta, total 1,8 miliar. Misalnya, oh yang 1 miliar dapatnya ini, Pak namanya Pak Untung Joko Lelono. Dapat kabar gembira tender di Sulawesi Sultra menang 1 miliar ini. Tapi juga ada yang nggak segede itu, 4,8 miliar. Suami dapat uang tambahan dari bosnya 300 USD, 4,8 miliar. Diberi bonus. Ya. Ada juga yang mungkin pada hari itu nggak dapat uang, tapi dapat sesuatu yang lain. Apa itu? Kata Bu Widya Santi, saya ikut kelas pagi dengan Pak Faiz, hati tenang, adem, nyaman, tentram, enteng. Lebih ikhlas menghadapi hidup dan secara mulai sadar melepas dan menerima kenyataan bahwa saya telah ditinggal berulang oleh suami yang paling saya sayangi dan cintai. Berpulang kembali pada Allah yang lebih menyayangi mencintainya. Semoga kelak kami semua kembali dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Jadi tidak hanya finansial Bapak Ibu, tapi juga spiritual. Makanya namanya Financial and Spiritual Abundance. Etapa pertama sudah selesai, kemarin hampir 2 miliar dapatnya. Nah sekarang masuk etapa kedua. Dan apa kunci keberhasilan mereka? Lagi-lagi, saya ulang lagi yang tadi ya Bapak Ibu, praktek. Dan praktek itu nggak bisa kita lakukan hanya di training. Kalau training cuma 2 hari selesai. Malam ini paling kalaupun kita ada prakteknya cuma sekali. Kita perlu praktek yang dilakukan selama berhari-hari, minimal 3 minggu Bapak Ibu. Dan praktek yang ada pembimbingnya, yang memastikan prakteknya benar. Karena siapa saja yang traveling tanpa ada pembimbing, siap-siap perlu 200 tahun untuk perjalanan yang hanya butuh 2 hari. Kenapa? Karena salah-salah, karena keliru-keliru, nyasar-nyasar. So, Bapak Ibu di program mentoring ini, Anda kita bimbing. Bimbingnya saya dan Pak Iwan selama 3 minggu ke depan. Kemudian Anda juga perlu praktek sepenuh hati, Bapak Ibu. Saya dan Pak Iwan siap membimbing Anda, tapi kalau Anda tidak sepenuh hati, ah, nggak berhasil juga, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ragu-ragu, sebaiknya jangan ikut. Ya, sebaiknya jangan ikut.
Ini hanya untuk orang yang mau dengan sepenuh hati praktek bareng dengan kita. Dan prakteknya harus konsisten, karena nggak ada hal besar yang dicapai tanpa konsistensi. Makanya kita prakteknya, Bapak Ibu, selama 3 minggu itu, 2 minggu pertama Anda akan latihan bersama kami Senin sampai Jumat. Jadi ada 10 kali Zoom meeting tiap jam 5.15 pagi, WIB, kira-kira sampai jam 7. Jadi ada 10 kali latihan bersama kami Senin sampai Jumat. Sisanya nanti kita kasih rekaman, Anda bisa ikuti rekaman itu sampai 1 bulan, 1 bulan setelah mentornya selesai. Jadi ada waktu 21 hari tambah 1 bulan, kira-kira 50 hari. Itu programnya, Bapak Ibu. Kuncinya adalah konsistensi, karena kalau kita nggak konsisten, nggak ada yang bisa kita capai, hal besar yang bisa kita capai, nggak ada. Anda ingin six pack, ya harus konsisten. Tadi saya olahraga, Pak, dalam kondisi yang agak kurang fit, saya memaksakan diri untuk olahraga. Tapi apakah langsung six pack? Enggak. Anda diet misalnya. Apakah langsung kemudian langsing? Enggak. Butuh waktu. Paling tidak kasih waktu 3 minggu, apa Ibu. Anda konsisten, mulai kelihatan hasilnya. Belum belum besar mungkin, belum sampai six pack mungkin, tapi udah mulai kerasa hasilnya. Asal konsisten. Yang bikin nggak ada hasilnya itu kalau nggak konsisten, apa Ibu. So, program mentoring itu Anda akan kita dampingi selama 3 minggu. Yang 2 minggu pertama itu pendampingannya tiap pagi, Senin sampai Jumat, jam 5.15 sampai sekitar jam 7. Di minggu berikutnya, Anda akan dapat rekaman dan masih kita bimbing di WhatsApp group untuk tanya jawab. Dan kemudian materi semua rekamannya itu bisa Anda lihat sampai sebulan setelah acara selesai. Jadi total ada 51 hari. Apa Pak yang dipraktekkan? Nah ini apa ya? Ada 4 hal yang kita praktekkan. Yang pertama itu sudah selesai di etapa yang kemarin. Tapi Anda yang ikut di etapa kedua ini, Anda dapat rekaman dari 10 kali pertemuan kita kemarin. 7 prinsip spiritual financial abundance, itu ada 10 kali pertemuan kemarin, karena 2 minggu. Anda akan dapat akses rekamannya selama 50 hari. Pak, kenapa dibatasi? Karena kalau nggak dibatasi, Anda cenderung tidak praktek. Anda cenderung merasa saya punya koleksinya, kapan-kapan saya butuh, saya tinggal lihat. Dan kapan-kapan akhirnya nggak pernah terjadi. Makanya kita batasi 50 hari, Anda harus intensif, Anda ikutin programnya, ikuti, Anda pelajari rekamannya, Anda praktek bareng. Rekamannya itu apa ya Bu? Sebagian besar praktek. Jadi bukan hanya teori, tapi teori dikit, kemudian kita praktek bareng dengan rekaman itu. Jadi Anda ikut etapa kedua, etapa pertamanya selama 2 minggu pertama, 10 kali pertemuan, Anda bisa lihat secara online, pakai rekaman, berlaku selama 50 hari sejak tanggal 15 besok. Jelas ya? Jadi Anda tinggal lihat videonya, Anda praktek bareng di video itu, bersama dengan video itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, lah ini baru akan kita lakukan mulai Senin depan, yaitu King Sulaiman Secret of Manifesting, rahasianya Nabi Sulaiman untuk mewujudkan apa yang beliau inginkan. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah cara yang kami garansi untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Ini yang King Sulaimannya seminggu, 5 hari. Kemudian yang Increase Your Luck juga 5 hari. Setelah itu, materi yang keempat, ini juga rekaman. Cracking Millionaire Code dan Secret of Millionaire Mind. Ini juga rekaman dan rangkuman. Anda juga dapat, semuanya bisa Anda akses selama 50 hari. So, ini programnya selama 5 minggu, yang 2 minggu udah lewat, jadi tinggal 3 minggu, Anda tetap dapat rekaman yang 2 minggu yang udah lewat. Oke, Pak, rekamannya apa saja, Pak, yang 2 minggu yang udah lewat? Yaitu 7 prinsip spiritual untuk kaya berlimpah lahir batin dunia akhirat. 7 prinsip spiritual ini ada 8 latihan yang kita praktekkan bareng-bareng.
di video rekaman itu, Anda tinggal ngikutin. Isinya apa saja, Pak? Isinya ini. Tujuh prinsip spiritual isinya ini ya, Bapak Ibu. Jadi pertama, abundance identity. Bahwa untuk kaya berlimpah, Anda harus punya identitas sebagai aksanit takwim fil ardi khalifah. Ya. Anda benar-benar menyadari bahwa Anda adalah, kita semua ini adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Ahsanit takwim. Dan diciptakan untuk apa? Untuk fil ardi khalifah. Untuk memimpin di muka bumi. Jadi, kalau Anda sedang terpuruk, sedang dikejar pinjol, sedang utang banyak, sedang ruwet hidup Anda, Anda mengkhianati hakikat penciptaan kita menjadi ahsanit takwim. Ya boleh sih punya masalah, tapi harus bangkit Bapak Ibu. Jangan terus-terusan di situ. Itu yang pertama. Ini adalah latihan-latihannya, namanya doa para nabi, kita akan eh, lakukan itu. Dan tinggal ikutin rekamannya, Anda praktek bareng. Lalu abundance mission. Setelah Anda menyadari bahwa kita ini adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan dan diciptakan untuk memimpin bumi, maka yang kedua, kalau gitu kita arahkan hidup kita ini menuju tiga hal. Satu, cintanya Tuhan, cintanya Allah, loving God. Yang kedua, ngasih manfaat buat banyak orang, blessing others. Yang ketiga, memperbaiki diri terus-menerus. Self-improvement, logos. Find your unique way to logos. Temukan cara unik Anda untuk mencintai Tuhan, ngasih manfaat buat orang banyak, menjadi versi terbaik diri Anda. Nah, itu nanti ada prakteknya namanya doa logos. Anda tinggal ikutin aja di rekaman itu. Yang ketiga, nah ini yang sangat penting Bapak Ibu, setelah identitas diri kita ini benar, lalu tujuan kita juga benar, baru yang ketiga Anda perlu bersihkan. Bersihkan sampah-sampah emosi, bersihkan limiting belief, keyakinan-keyakinan yang keliru tentang diri kita bersihkan dengan abundance block clearing. Nah, di 10 rekaman video itu kita udah latihan sampai 9 kali. Sorry, 8. 8 macam abundance block kita bersihkan di situ. Lagi-lagi Anda tinggal ikuti rekamannya, Anda tinggal praktek bareng untuk membersihkan apa yang menjadi penghambat Anda selama ini untuk kaya berlimpah. Lalu yang keempat, Anda luaskan wadah rezeki Anda. Karena walaupun hujan deras rezeki dari Allah, tapi kalau wadah Anda cuma segini, ya Bapak Ibu, ya dapat rezeki segini. Kalau dipergede dari segini, jadi segini. Anda punya ember, satu ember. Anda punya kolam renang, satu kolam renang. Jadi Anda dapat rezeki seberapa itu tergantung wadah Anda seberapa besar. Hujannya sama, wadahnya beda. Lah, Anda perlu perluas wadah Anda dengan abundance heart. Anda perlu perluas itu dengan meluaskan hati Anda. Ada latihan-latihan yang di situ yaitu grateful self. Anda tinggal ikuti rekamannya, Anda ikut latihannya. Lalu yang kelima, abundance action. Tindakan Anda pun juga harus mengundang keberlimpahan. Tindakan seperti apa yang mengundang kekayaan, keberlimpahan? Yaitu bertekad ngasih manfaat sebesar-besar sebanyak mungkin orang. Anda creating greater good, memberi manfaat pada sebanyak mungkin orang. Seperti Google ya, hanya bikin produk yang dipakai minimal 1 miliar manusia. Saya pernah ke kantornya Google waktu saya kuliah S2, Bapak Ibu di NTU Singapura. Bagian dari program itu adalah kuliah 1 bulan di Amerika. Di antaranya di Stanford, Google, Microsoft, Boeing, Facebook, dan lain-lain. Nah, ketika di Google, itu kita dibilangin bahwa Google hanya bikin produk yang dipakai minimal 1 miliar manusia. Dan yang 9 itu kita gratiskan. Dan kita semua pakai, Bapak Ibu. YouTube gratis ya tuh. Google Mail gratis, Google Search gratis, Google Map gratis. Bener ya? Android, kalau Anda nggak pakai iPhone, Anda pakai Android, handphonenya gratis. Anda beli handphonenya, tapi Anda nggak beli Androidnya kan? Androidnya Anda dikasih free. 1 miliar manusia lebih memanfaatkan produknya gratis. Kaya nggak Google?
kaya raya, Bu. Pendirinya orang terkaya di dunia. Salah satu top top 10 kalau nggak salah. Karyawannya ikut kaya. Dan saya ikhlas mereka kaya. Kenapa? Ngasih manfaat buat kita semua. Jadi cari cara Anda bisa ngasih manfaat buat sebanyak mungkin orang. Pasti nanti kaya raya, Pak Ibu. Itu yang nomor 5. Itu adalah latihannya namanya doa salam sepenuh cinta ya. Lalu yang keenam, abundant spirit. Ini Anda perlu memiliki daya apa ya? Daya juang atau spirit, semangat untuk abundance. Karena perlu tekad yang kuat. Nah, latihannya namanya identity upgrade procedure. Semua latihannya Bapak Ibu yang ketujuh itu belum kita kasih. Ini semua sudah ada dalam rekaman selama 2 minggu kemarin. Total ada sepuluh rekaman, 10 video. Jadi Anda tinggal ikutin tapingnya. Enaknya kalau rekaman Bapak Ibu, mungkin kalau Anda langsung skip, langsung ikut latihannya. Bisa. Tinggal ikut latihannya di rekaman itu. Oke, selama 10 kali. 10 kali webinar. Nah, ini udah selesai, etapa kemarin 2 minggu, atau Anda dapat rekamannya. Nah, baru Bapak Ibu masuk etapa kedua, ini Senin besok. Lusa ya, Senin lusa jam 5.15 pagi. Kita akan melakukan praktek yang namanya cara yang kami garansi untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Caranya seperti apa, Pak? Nah, Anda perhatikan, Bapak Ibu. Cara ini ya Bapak Ibu diantaranya saya dapat waktu saya kuliah S2 MBA di Inggris di Warwick Business School. Ini kampusnya itu di gedung tertinggi di London yaitu The Shard. Gedung yang bentuknya kayak jarum itu Bapak Ibu di London. Itu kampus saya di situ. Nah, yang meneliti adalah salah satu dosen saya. Dosennya masih muda, namanya Cheng Wei Liu, kerjasama dengan dosen dari Cambridge University, Mark Deron. Dua orang ini menemukan dari penelitian selama jadi ini namanya meta-analisis. Meta-analisis itu metodologi penelitian yang kastanya paling tinggi karena dia mereview penelitian yang lain. Jadi dia mereview 1979 penelitian tentang kesuksesan sebuah perusahaan di 6 jurnal manajemen paling kredibel di dunia dari tahun 1950 sampai 2015, 65 tahun range-nya. Dan dari situ dia menemukan apa ya, Bu? Bahwa faktor keberuntungan cenderung diremehkan dalam dunia bisnis. Orang itu mikir, wah ini sukses gara-gara pendirinya hebat, timnya hebat, modalnya kuat, wah macam-macam. Ternyata enggak juga kata dia, ternyata faktor keberuntungan. Karena itu fokus mempelajari top performer. Wah kalau gitu kita mau meniru Mark Zuckerberg, kita niru Mukesh Ambani, kita mau niru siapa kalau Indonesia? Nadiem Makarim misalnya, Gojek, bisa kira-kira. Anda meniru, wah saya Anda lihat podcastnya beliau, oh begitu cara jalan dan tiru. Kira-kira sukses nggak Pak? Nggak usah jauh-jauh, Anda punya warung cecer, yang satu laris, satu nggak laris. Anda bisa niru persis warungnya, tapi Anda nggak bisa niru rezekinya. Karena itu pendekatan meniru top performer itu bisa jadi pendekatan yang menyesatkan dalam memahami bisnis. Dan perusahaan-perusahaan dan CEO yang nampak hebat itu bisa jadi hanya karena beruntung. Makanya mending Anda belajar keberuntungan, Bapak Ibu. Nah, ini dipelajari lebih dalam oleh seorang profesor lain di Inggris juga namanya Profesor Richard Wiseman. Meneliti selama 8 tahun tentang orang-orang selalu beruntung dan orang-orang selalu sial dan dia temukan rumusnya. Ini menarik ya, Bapak. Jadi dia tanya siapa merasa hidupnya selalu beruntung. Dapat jawaban kira-kira 100 orang. Anda bilang beruntung gimana ditanya? Nggak tahu, saya ini pokoknya apapun yang saya lakukan, seakan-akan mestagung, semesta mendukung. Maksudnya, misalnya saya nyari parkir.
Katanya penuh, saya masuk aja. Tiba-tiba ada mobil keluar pas di depan saya, sehingga saya yang dapat mobil itu, tempat parkir itu. Kalau saya terlambat 1 menit atau kecepatan 1 menit, yang kena orang lain, yang dapat orang lain. Saya pas dapat. Saya menikah juga kayaknya butuh pasangan, datang pasangan menikah untuk menikah. Saya mau bisnis, pas ketemu rekan bisnis dan sampai sekarang langgeng. Gitu aja terus. Jadi serba mudah hidupnya. Di hari yang lain dia teliti, tanya siapa merasa hidupnya selalu sial. Dapat jawaban lebih banyak apa itu. Jadi rupanya orang sial lebih banyak di dunia ini dibanding orang beruntung ya. Lalu ditanya, Anda sial bagaimana? Nggak tahu saya melakukan apapun kayaknya serba sial. Bisnis ditipu, menikah keliru orangnya. Antri panjang sampai depan loket tiket habis. Bangun rumah miring, keluar rumah kecopetan. Ada aja yang bikin nyarut. Ini pasukan bodrek apa yang tiap hari pusing. Terus Bapak Ibu yang menarik diteliti. Nelitinya nggak tahun-tahun, 8 tahun. 8 tahun dua kelompok manusia ini diteliti, dibandingkan. Sampai akhirnya ketemu the four essential principle. 4 prinsip esensial kenapa orang-orang selalu beruntung. Begitu ditemukan 4 prinsipnya itu, diajarkan pada orang-orang serba sial ini. Hasilnya, orang-orang serba sial tadi itu begitu praktek selama 3 bulan, mereka jadi jauh lebih beruntung. Dalam hal apa, Pak? Dalam 5 hal. Rezeki, dapat rezeki di luar dugaan, min haitsu la yahtasib. Yang kedua, kesehatan. Yang awalnya dikit-dikit sakit, tiba-tiba lebih sehat. Ketiga, dalam hal hubungan. Yang awalnya berantem terus sama pasangannya, anaknya tiba-tiba lebih baik hubungannya. Yang keempat, pekerjaan. Tiba-tiba dipromosikan. Yang kelima, life in general mereka lebih bahagia, lebih damai hidupnya. Satu lagi bonus dari saya, yang keenam, spiritual. Jauh bisa lebih menikmati ibadahnya. Dan ini kami garansi, Bapak Ibu. Kalau sampai Anda mempraktekkan apa yang kami sampaikan nanti, dan keberuntungan Anda tidak meningkat sama sekali, Anda boleh bilang sama kami kembalikan investasi Anda. Ini seru Bapak Ibu. Nanti ini akan ada banyak alat tesnya, alat tes psikologinya, kuesionernya. Nanti Anda akan lihat sendiri. Oh, berarti saya selama ini begini, oh selama ini begitu. Lalu ada latihan-latihannya. Bagaimana Anda bisa meningkatkan keberuntungan. Selama 5 hari nanti, mulai Senin, Anda akan saya drill dengan ada alat tes ukur psikologi seberapa beruntung Anda dan lain-lain. Yang kedua, kita kasih latihan-latihan untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Kita cicil selama 5 hari. Tiap pagi jam 5.15 sampai jam 7. Seru nggak Pak Ibu? Saya mau tanya pada, menurut Anda seru nggak kalau kita selama 5 hari berturut-turut kita praktekkan apa yang ditemukan oleh Profesor Richard Wiseman ini, plus nanti yang dari kami, dan mudah-mudahan setelah itu keberuntungan akan meningkat secara ilmiah dan ilahiyah. Seru ya? Coba kita lihat siapa yang bilang seru ini. Baru 5 orang. Ada yang lain? Siapa yang mau praktek bareng saya untuk meningkatkan keberuntungannya? Secara ilmiah, jadi Anda nggak perlu diruat pakai mandi 7 kembang, kemudian pakai puasa 40 hari, nggak usah Pak Ibu ya. Cukup Anda praktekkan yang terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan keberuntungan Anda. Plus secara ilahiyah juga meningkatkan keberuntungan Anda. Kita garansi ya Bapak Ibu. Kalau sampai Anda praktek ini paling enggak tunggulah sampai kira-kira 7 minggu Bapak Ibu. Kira-kira 50 hari sampai batas videonya selesai. Kalau sampai keberuntungan Anda tidak meningkat, Anda bisa ngomong sama kami. Kami balikin investasi Anda. Karena nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin. Wong ini terbukti secara ilmiah dan juga secara ilahiyah. Jadi pasti keberuntungan akan meningkat. Insya Allah. Loh ini, Bu Fiko ini. Saya praktek save abundance saja lewat training TS, uang di rekening berlipat
Drastis 5 kali lipat. Alhamdulillah. Good, good, good. Mandi kembang. Gak usah mandi kembang, Pak. Mandi uang. Gak usah mandi kembang. Kita cari yang ilmiah dan syar'i aja. Jangan yang aneh-aneh ya. So, Bapak Ibu, itu nanti rumusnya. Rumusnya apa sih, Pak? Boleh nggak, Pak, dikasih bocorannya? Boleh. Mau cuman di bocorannya. Yang penting itu kan prakteknya, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Nanti ini ada 5 latihan untuk yang kami garansi untuk meningkatkan kebutuhan Anda. Apa aja 5 prinsipnya? Prinsip yang pertama, Anda harus bisa menciptakan, mengenali, dan bertindak atas peluang yang muncul. Jadi orang beruntung sama orang sial lah, Bapak Ibu. Itu lihat hal yang sama. Cuma orang sial akan nganggap itu sebagai masalah. Orang beruntung nganggap itu sebagai sebuah peluang. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu, Anda tahu YKK? YKK, tahu YKK? Merek apa itu? YKK itu merek resleting, Bapak Ibu. Anda tahu nggak di awal-awal resleting ditemukan, itu nggak ada kuncinya. Sehingga ketika ditarik ke atas, dia turun ke bawah. Tarik seret, turun ke bawah. Akhirnya apa? Orang-orang bilang ini penemuan masalah ini. Mending pakai kancing. Pakai kancing nyantol. Kalau pakai resleting nggak ada kuncinya. Ditarik ke atas tiba-tiba turun ke bawah kan bahaya. Ini kan area sensitif. Semua orang lihat itu sebuah penemuan baru tapi nganggap sebagai masalah. Ini penemuan yang nggak bener, nggak ada gunanya. Kenapa? Mending pakai kancing, nyantol. Ini turun. Hanya YKK Bapak Ibu yang lihat bahwa itu peluang. Kenapa dia bilang, loh ini udah bener, cepet ini, seret daripada kancing, mending ini cepet seret. Cuman perlu dikasih kuncinya aja biar nggak melorot lagi. Akhirnya dia temukan Bapak Ibu kuncinya resleting. Apa kuncinya? Segitiga kecil, lancip itu yang kalau Anda apa tarikannya itu Anda peluntir ini, klek, ngunci. Bener nggak? Anda tahu nggak ini? Anda tahu nggak di resleting Anda ada kuncinya? Jadi kalau Anda tarik biasa begini, dia turun lagi. Tapi begitu Anda tarik, lalu Anda kunci, klek, ngunci dia, nggak mau turun. Cuman itu yang ditemukan oleh YKK, dan sekarang YKK menguasai hampir 90% pangsa pasar resleting. Jadi orang beruntung Bapak Ibu, Anda harus bisa menciptakan peluang, mengenali peluang, dan bertindak cepat ketika peluang itu datang. Tinggal bagaimana Pak caranya. Nah, itu nanti kita latih di 5 kali pertemuan, mulai Senin ya. Yang kedua, orang beruntung itu intuisinya tajam dan akurat. Jadi ketika ada orang nawari, ini ada investasi Pak, bagus, gini, 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 gini. Wah, bagus ya. Orang beruntung akan melihat, hmm, dihitung rasional kayaknya bagus. Tapi feeling saya mengatakan kayaknya nggak bener ini. Lalu Anda ikuti intuisi Anda, wis ndak wis, dan selamat. Sementara yang ikut tadi itu ternyata investasi bodong, 1 miliar amblas, uang pensiunan yang ditabung selama 40 tahun, 30 tahun mungkin kerja, habis gara-gara hanya ngikuti suara akal, tidak ngikuti intuisi. Nah, orang beruntung intuisinya itu akurat dan tajam. Bagaimana Pak cara ngelatih intuisi? Nah, itu kita praktekkan nanti di 5 kali pertemuan mentoring mulai Senin. Lalu orang beruntung juga punya prasangka dan tindakan yang positif. Sementara orang yang sial selalu berprasangka negatif sama Tuhan, sama orang lain, dan sama dirinya sendiri. Nah, ini juga ada latihannya, Bapak Ibu. Alat tesnya juga ada. Kita lakukan di 5 hari mulai Senin besok. Lalu juga bisa mengubah musibah jadi keberuntungan. Kalau orang sial, Bapak Ibu, begitu kena musibah, dia terpuruk, nggak bangkit-bangkit. Sementara orang beruntung, bahkan ketika kena musibah sekalipun, dia segera bangkit dan segera jadikan musibah itu jadi keberuntungan. Saya jadi ingat ceritanya Mas, siapa namanya? Sandiaga Uno ya. Tahun 98
Beliau udah kuliah S1, S2 di luar negeri, dapat pekerjaan di Kanada kalau saya nggak salah sebagai bankers. Tiba-tiba krisis moneter dan dia harus kehilangan pekerjaan di PHK. PHK musibah bukan Bapak Ibu? Musibah. Tapi kata beliau, gara-gara di PHK itulah saya jadi pengusaha dan sekarang uangnya triliunan rupiah. Nah, bagaimana Pak caranya mengubah musibah menjadi rezeki? Nah, itulah kita latihkan nanti selama 5 hari. Terakhir, Bapak Ibu, kalau yang ini dari saya, orang beruntung memiliki semangat logos, mencintai Tuhan, memberi manfaat bagi sesama, berbagi diri terus-menerus. Dan ini ada latihannya nanti, dan ini kami garansi. Asal ada praktek ini, Bapak Ibu, selama 7 minggu ke depan, insya Allah keberuntungan Anda akan meningkat. Dan kalau Anda bilang nggak meningkat sama sekali, Anda lapor sama kami balikin investasi Anda. Nah, saya yakin itu kami Bapak Ibu dengan apa yang kami ajarkan di sini. Ya. Dan ini baru yang pertama, baru minggu pertama, mulai Senin sampai Jumat besok. Oke, entahlah faktor. Lah ada yang lebih menarik lagi ya Bapak Ibu. Nah ini materi baru kita. Apa itu King Sulaiman Secret of Manifesting. Kita semua tahu ya, ini minggu yang keempat, jadi eh, ya seminggu berikutnya, selama 5 hari berikutnya, kita belajar tentang apa rahasianya Nabi Sulaiman untuk bisa mewujudkan apapun yang beliau inginkan. Dan Nabi Sulaiman itu nggak main-main, Bapak Ibu. Kepinginnya itu nggak wajar. Beliau bilang, ya Allah, karuniakanlah saya kerajaan dan kekayaan dan kekuasaan yang nggak pernah ada saingannya sampai kiamat. Diiyain sama Allah, dikasih sama Allah. Dan bener dah, Anda mau orang paling kaya di dunia sekaya apapun nggak akan melebihi Nabi Sulaiman. Mau raja, kaisar, seluas apapun kekuasaannya nggak akan melebihi Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman tidak hanya dikasih harta kekayaan sama sama Allah, tapi juga kekuasaan yang tidak hanya menguasai manusia, tapi juga jinnya, setannya, tunduk semua. Termasuk alam, termasuk binatang. Gimana cara Anda ngalahkan? Misalnya sekarang siapa negara paling kuat? Amerika, Rusia misalnya. Punya nuklir dan lain-lain. Nabi Sulaiman nggak perlu punya nuklir. Cukup beliau bisa menundukkan angin. Jadi kalau mau nyerang Amerika nggak usah pakai dikirim rudal. Kirim aja angin tornado. Berantakan semua. Saat rudal-rudalnya. Kalau rudalnya dikirim, anginnya balikin. Nyerang pakai rudal, dibalikin sama anginnya sehingga rudalnya balik ke negaranya sendiri. Apa nggak berkuasa, Pak Ibu? Kalau dia nyari uang tinggal apa pemerintah jin-jinnya masuk ke dalam laut untuk nyari perhiasan-perhiasan yang paling mahal. Jadi Allah kalau ngasih itu apa ya? Nggak pakai hitungan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nggak pakai hitungan. Dan untuk Nabi Sulaiman dikasih kekayaan, kekuasaan yang nggak pernah ada saingannya sampai kiamat. Nah, gimana? Kita ingin nggak niru ilmunya beliau ini ya, Pak Ibu? Nah, ini nanti akan kita bahas, kita praktekkan selama 5 hari berikutnya. Kemarin saya bilang saya apa? Kemarin ketemu sahabat saya Pak Jamil Azaini. Saya kasih spill ini langsung bilang, Pak Faiz kalau ada tirnya saya mau ikut Pak gitu. Saya pesta pertama Pak Faiz. Kalau ada tirnya yang apa yang nginep tentang ini saya mau ikut tentang King Sulaiman ini. Saya kasih spillnya dikit Bapak Ibu ya. Apa rahasia Nabi Sulaiman untuk manifesting ini?
Sebenarnya ini udah Anda baca sering di Quran. Wong saya ini nggak ngarang sendiri ya, Pak Ibu. Ini sudah ada di Quran. Ya, diabadikan nama Allah di Quran. Pertama, ini eh doa Nabi Sulaiman ya Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doanya sependek ini ya Bapak Ibu, tapi langsung dikasih kekuasaan sama Allah melebihi siapapun sampai hari kiamat. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Anugerahkanlah pada kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkau yang maha memberi. Dan dijawab sama Allah, fasakhorna la'urriha tajri bi amrihi ruhoan haitsu asob. Kemudian kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. Allah kalau menunjukkan iya itu gampang. Dengan satu clue ini aja kita udah tahu bahwa Nabi Sulaiman nggak ada saingannya sudah. Kenapa? Dia bisa menundukkan angin. Cuma itu doang. Artinya apa? Kalau nyerang sebuah negara itu gampang, kirim aja angin badai. Selesai. Tornado dan apa ya, badai yang tsunami atau apapun. Selesai. Nggak pakai senjata, nggak pakai bikin nuklir, nggak pakai aneh-aneh. Ini yang pertama, Mbak Ibu ya. Nanti ini kita bedah. Anda udah sering baca ibadah puzzle, itu Anda udah kelihatan. Tapi entah bagaimana Anda nggak bisa nyusun dengan bagus sehingga gambarnya nggak kelihatan. Tugas saya cuman menata puzzle yang selama ini Anda lihat, Anda baca, tapi Anda nggak menyadari bahwa itu punya power yang luar biasa. Dari situ nanti kita akan masuk ke apa rahasianya beliau, doa-doanya beliau ini Robbi auzi'ni an askuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nanti ini kita bahas seperti apa ini doanya, kita gabungkan dengan ilmu manifesting, kita latihkan selama 5 hari. Jadi saya nggak ngawur Bapak Ibu. Saya mengambil ilmu ini dari sesuatu yang sudah kita baca. Anda selama ini udah lihat ibadah puzzle yang berserakan di Quran itu udah ada semua. Anda udah lihat itu, tapi entah bagaimana kok itu tidak tidak mengubah hidup Anda. Ya. Nah, kita akan tata itu kembali, kita maknai, kita perdalam, dan kita praktekkan, kita gabungkan dengan ilmu manifesting eh, dari para pakar ya. Ada 25 pakar manifesting itu kita gabungkan. Ini sempat saya spill dalam satu kali pertemuan di program kita yang kemarin namanya manifesting ya. Tapi kan cuma satu pertemuan. Lain nanti 5 kali pertemuan jadi sehingga Anda bisa jadi lebih dalam nanti. Kita kasih latihan-latihannya supaya bisa kita latihkan bareng. Gimana? Tertarik nggak? Menurut Anda seru nggak, Pak Ibu? Gimana? Menurut Anda, Pak Ibu, perlu nggak ini belajar lebih-lebih Sulaiman ini? Saya cerita pada Anda ya, Pak Ibu. Saya punya guru namanya Habib Idrus. Itu dulu ngajak saya riadoh. Barusan hilang Mas Faiz. Suaranya juga hilang. Saya carikan kos ya. Ya, terima kasih Mas.
Ya, tadi saya keluar, nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar tadi saya. Ya, tadi saya mau cerita, saya itu dulu riado sama guru saya. Di tiap riado dimintain uang puluhan juta, Pak, untuk dibagi-bagi sama beliau. Sampai kalau saya nggak salah hitung ya, ada 500 juta kayaknya. 500 juta yang saya apa yang beliau minta untuk saya bagi-bagi. Dan di Riado terakhir saya beliau bilang gini, Faiz, Habib udah mau meninggal. Ini kakekku udah berkali-kali datang untuk manggil aku. Jadi ini Riado terakhirmu. Ya, Habib. Dan Riado ini kamu tak kasih ilmunya Nabi Sulaiman. Saya bingung ilmunya Nabi Sulaiman ini apa gitu. Karena kamu itu jarang aku punya murid kayak kamu ini. Tak uji, tak mintain uang berapapun kamu kasih. Uangnya nggak buat aku, nak. Nggak bagi kamu ngerti sendiri. Tapi kamu lulus. Makanya terakhir kamu tak kasih uangnya Nabi Sulaiman itu. Oh iya, Beb. Saya ikut aja, Bapak Ibu. Apa Beb punya Nabi Sulaiman? Ya supaya uang itu ada di dompetmu, ada di tanganmu, di bawah kakimu, tapi tidak masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Supaya pikiran dan hatimu hanya untuk Allah. Tapi uang ada. Jangan sampai kayak kebanyakan orang. Uang pegang enggak, tapi kepikiran terus. Dompetnya nggak ada uangnya, tangannya nggak ada uangnya, tapi hati dan pikirannya itu kepikiran uang terus. Lah itulah orang matre. Orang zuhud itu nak, uangnya banyak, uangnya ada banyak di tangannya, tapi taruh di bawah kakinya. Karena hati dan pikirannya ada di hanya untuk Allah saja, hanya untuk cintanya Allah. Lah kamu tak ajari ilmu itu. Dulu saya nggak ngerti, sekarang saya paham. Nah, saya beliau bilang juga, kamu tak ajari macam-macam ini nanti baru ngerti hikmahnya kalau Habib udah gak ada. Dan setelah itu beliau wafat apa Ibu. Saya lagi di Australia, lagi ikut training sebulan di Sydney sama di Melbourne. Di tengah-tengah itu Habib wafat. Jadi saya nggak sempat takziah ke beliau waktu itu. Tapi ya itu apa Ibu. Makanya sekarang saya mau share pada Anda. Nah, ini ilmunya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita untuk kecepatan ilmu beliau, kecepatan rezekinya kayak beliau. Gimana? Setuju tak ini? Setuju, Pak. Ya, oke. Jadi yang setuju apa? Bu ketemu saya di mentoring. Mulai Senin, minggu pertama kita baca faktor, minggu kedua baru kita baca ini lebih dalam. Sekarang kita praktekkan. Ya. Anda nggak harus percaya sama saya, Bapak Ibu. Kita coba aja bareng-bareng. Nanti let's see what happen ya. Tapi ini berlaku buat saya, artinya terjadi pada saya, tinggal mudah-mudahan kalau Anda melakukan hal yang sama, Anda mendapatkan juga ya, mudah-mudahan ya. So, nanti kita akan praktekkan ini ya, Bapak Ibu, kita gabungkan ilmunya Nabi Sulaiman ini dengan ilmu manifesting dari para pakar manifesting. Kita lakukan nanti di minggu yang kedua. Oke, minggu yang kedua
Berarti minggu yang ketiga buat Anda, minggu kelima ini karena ini kita gabung Bapak Ibu antara etapa pertama sama etapa kedua kita gabung. Jadi minggu yang kelima buat yang ikut etapa pertama, tapi minggu yang ketiga buat Anda, kita akan lakukan support dan tanya jawab dan integrasi semua yang kita praktekkan eh, selama 2 minggu ini plus bonus. Nah, bonusnya ini tidak tidak berupa webinar live tapi rekaman. Karena ini udah kita lakukan di angkatan sebelumnya. Di angkatan ini kita nggak sempat melakukan ini secara live, tapi karena kita kasih rekamannya. Apa itu? Secrets of Millionaire Mind. Dari siapa? Dari eh, seorang pakar yang mengajarkan ini, namanya T. Harv Eker. Ya, ini seru lah, Bapak Ibu. Saya ikut trainingnya di Singapura ini selama 3 hari trainingnya. Kemudian kita rangkum dalam berapa kali pertemuan. Saya lupa berapa kali, 5 kali atau berapa kali pertemuan itu. Tapi nanti akan kita kasih rekamannya ini. Yang itu sudah kita lakukan di angkatan sebelumnya. Juga Anda akan dapat rangkuman dari Cracking the Millionaire Code, memecahkan rahasia bagaimana menjadi miliarder dari Robert G. Allen dan Ken Honda. Anda akan dapat rangkumannya. Rangkumannya berupa tulisan nanti ya. Berupa e-book. Anda akan dapat e-booknya dari dua tokoh ini. Saya belajar dari beliau ini sejak saya lulus kuliah, Pak Ibu, tahun 2003. The One Minute Millionaire. Ini saya buat bukunya, saya tandain, benar-benar saya kasih stabilo itu awal sampai akhir. Bagus banget buku ini. Nah, Anda akan kita kasih rangkumannya. Serta satu buku lagi namanya Cracking the Millionaire Code. Ini semua Bapak sebagai bonus untuk materi yang keempat. Dan kita lakukan di minggu yang kelima, sudah nggak ada webinar live, tapi Anda masih bisa tanya jawab dengan coach kita, Pak Iwan Wambudi di grup WhatsApp. Plus Anda kita kasih akses dua ini, Secret of Millionaire Mind dan Cracking the Millionaire Code. Dan semua ini Anda bisa bisa dapat akses selama 50 hari. Jadi 21 hari sama 30 hari setelah acaranya selesai. So, Bapak Ibu, berapa Pak investasi yang layak untuk semua ini? Saya kira dengan semua dapat semua tadi itu Anda layaknya 5 juta. Tapi Anda ikut di etapa kedua ini, Anda cukup bayar 50%, yaitu 2,5 juta. Dapat apa aja, Pak? Anda akan dapat 3 minggu, sorry, bukan 3 minggu, tapi 2 minggu live Zoom mentoring. Jadi sisa 3 minggu, apa ya, Bu? 2 minggu pertama itu live. Jadi 10 kali pertemuan, Senin sampai Jumat selama 2 minggu. Minggu pertama tentang luck faktor, minggu kedua tentang King Sulaiman manifesting. Lalu minggu yang ketiga itu dapat rekaman dari Millionaire Mind dan dapat rangkuman dari Cracking Millionaire Code. Lalu Anda juga dapat pendampingan via WhatsApp selama mentoring berlangsung 3 minggu. Kemudian rekaman mentoring Barents Part 1, ada 10 video, plus rekaman Millionaire Code dan rangkuman Secret, rangkuman Millionaire Code dan rekaman Secret of Millionaire Mind. Ini semua cuma 2,5 juta. Jadi Bapak Ibu, ini kesempatan terakhir bagi Anda yang nggak mau ketinggalan untuk abundance dengan investasi yang terjangkau. Cuma 50% dari yang seharusnya. So, bagi Anda yang berminat, silakan Anda isi waiting list-nya. Ini kalau sudah ikut abundance sudah ada belum ya, Pak? Anda ikut abundance yang sekarang, kalau sudah sekarang kemarin ya Anda dapat ini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat, itu ada waiting list-nya, Anda isi, dan segera selesaikan administrasinya. Kenapa? Karena Senin nanti langsung ketemu sama saya di eh, webinar yang pertama. Ya. Sampai situ Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Sambil Anda isi waiting list-nya, saya persilahkan. Ini kesempatan terakhir untuk mengikuti mentoring abundance. Jadi ini final call Bapak Ibu ya. Kalau Anda udah ketinggalan yang 2 minggu yang kemarin, ada kesempatan untuk ikut yang ini dengan harga yang lebih hemat dan Anda nggak kehilangan satu materi pun karena dapat rekamannya yang sudah lewat maupun yang akan datang. Yang udah ikut lebaran nggak perlu daftar ya, nggak perlu daftar Bu. Ibu kan tetap program yang sama ini. Anda akan ikut etapa yang kedua. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu?
Jadi peserta abundance yang sekarang nggak perlu ikut, nggak perlu daftar lagi. Kenapa? Anda sudah ikut. Ini kan cuma sambungan dari yang kemarin. Tapi bagi yang belum ikut, ini kesempatan Anda untuk mengikuti di etapa yang kedua tanpa kehilangan etapa yang pertama. Ada dapat rekamannya. Pak, saya kalau Zoom-nya nggak bisa maksimal, bisa minta rekamannya, bisa, bisa. Bu Lastri, Anda bisa dapat rekamannya dan itu berlaku selama sampai 30 hari setelah acara selesai, Anda masih dapat akses rekamannya. Pak atau Ibu Kamil Malanu pengen ikut, ya segera Bu, jangan cuma kepingin ya, karena banyak orang kepingin kaya tapi nggak kaya juga. Kayaknya banyak orang pengen masuk surga tapi ya nggak masuk-masuk karena amalnya nggak cocok. Jadi jangan cuma kepingin, lakukan. Jadi Anda isi waiting listnya, silakan diisi dan segera selesaikan registrasinya. Nanti ketemu sama saya di hari Senin pagi. Acaranya pagi ya Pak Ibu ya, jam 5.15 sampai kira-kira jam 7 WIB. Jam 5.15 WIB. Silakan kalau ingin ikut langsung aja masuk ke waiting listnya. Anda segera selesaikan, baru kemudian Senin bisa ikut. Berapa investasinya? Normalnya 5 juta rupiah, tapi karena Anda ikut etapa yang kedua, kita kasih diskon cuma 2,5 juta, Pak Ibu. 2,5 juta, dan Anda tetap dapat rekaman etapa yang pertama. Ada rekamannya, Bu Laila, dan rekamannya bisa Anda ikuti sampai 30 hari setelah selesai acaranya. Jadi total ada 50 hari. Ini kan tinggal 21 hari, terus kemudian plus 30 hari, jadi ada total 50 hari lebih. Gimana Pak kalau kami PNS kerja full day, apakah bisa ikut karena tidak bisa ikuti Zoom-nya? Bisa karena Bapak akan dapat rekamannya. Bapak akan dapat rekamannya yang bisa Anda lihat selama 50 hari. Dibatasi Pak, iya, supaya Anda segera lihat. Karena yang penting bukan rekamannya Bu, yang penting itu Anda praktek dengan lihat rekaman itu. Bukan sekedar miliki rekaman ya. Kalau rekamannya berlaku seumur hidup, nanti nggak dilihat-lihat. Itu ada pengalaman. Makanya kita kasih batas waktu 50 hari, udah cukup itu untuk Anda praktek semua ini. Ya, Bu Mustakimah. Silakan klik waiting list-nya, Bapak Ibu, dan kita ketemu tanggal Senin jam 5.15. Rekaman 50 hari mulai kapan? Mulai Senin. Mulai Senin ini, itu Anda dapat rekaman yang kemarin-kemarin, kemudian terus sampai acara selesai 21 hari, begitu selesai dihitung 1 bulan setelah itu masih masih bisa diakses. Dari 50 hari sejak hari Senin. Maaf baru bergabung Bu Nursina. Iya Bu, enggak apa-apa. Ini kan masih preview. Jadi Anda tinggal ikut di waiting list, daftar. Nanti acara sebenarnya kita mulai hari Senin, Ibu. Hari Senin itu kita mulai jam 5.15 WIB. Saya sudah pernah ikut materi yang 100 hari. 100 hari bukan ini. Saya nggak pernah bikin materi 100 hari di ini, Bu. Cuma dulu kurang fokus, masih bisa dikirim ulang materi rekaman via nomor ini, kan nomor WA yang sudah bukan ini. Nggak bisa, Bu Yuliana. Jadi waktunya selesai, selesai. Ya, jadi dan kita nggak pernah, Bu, 100 hari nggak pernah kita bikin abundance ini. Paling lama 70 hari dulu. Jadi pernah kita bikin yang 15 hari, 25 hari, 70 hari. Ini sekarang 21 hari. 100 hari bukan yang ini. 100 hari itu adalah superhuman. Ya, Bu Yuliana. Ingin ikut tapi dananya kurang. Hmm. Silakan kontak apa? Anda isi waiting list-nya, lalu nanti Anda bicarakan dengan kawan-kawan education consultant. Gimana Pak kalau dana saya kurang? Tanya ke mereka, semoga ada solusinya nanti. Oke. Silakan isi waiting list-nya Bapak Ibu dan selesaikan registrasinya. Nanti ketemu Senin pagi jam 5.15 WIB. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Kita cukupkan pas jam 9 ini.
Kita tutup dengan berdoa ya. Semoga malam ini memberikan manfaat besar buat kita semua. Sampai ketemu di hari Senin. Kita akan mulai latihan lah faktor. Kemudian Senin berikutnya kita latihan masalah ilmunya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan. Dan selama 50 hari Anda akan bisa praktek dengan rekaman yang ada di semua ini. Semoga Bapak Ibu ini menjadi jalan kita untuk meraih keberlimpahan finansial dan spiritual. Ala hadhi niyyah wa kulli niyatin shalihah ridha illa wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.